yang dibocorkan oleh orang tuanya. Bukan seperti itu sebenarnya kan. Permasalahan awalnya itu kan Farel Prayoga itu kan podcast di Denny Sumargo. Nah, dari situ muncullah pertanyaan dari Bang Denny bahwa kira-kira berapa yang dihabiskan orang tua, yang mungkin itu pertanyaannya ya. Tapi penjelasan jawaban saya dari jauh itu, kalau pendapatan Farel dari awal itu kira-kira ya 10 miliar lebih, kurang lebih lah ya. Bahasanya kurang lebih, bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Itu kira-kira kalau misalnya orang punya pendidikan pasti paham lah dengan kata-kata itu. Kalau seandainya dia minta pembuktian, yang bisa membuktikan itu mereka sendiri. Karena kenapa? Dia kan saya manajer ketiga, kan manajemen ketiga. Di manajemen awalnya itu kan lagi viral-viralnya Farel, itu pendapatan Farel fantastis lah di awal-awal itu ya. 3 bulan pertama itu dia full banget itu. Nah dari situ pasti miliaran lah gitu loh, nggak mungkin nggak gitu. Perihal yang kalau dia menyuruh saya ya nggak bisa, karena kenapa? Dia yang bisa. Suruh aja print Pak David manajer lama segala macam itu, suruh print aja kalau emang dia mau mengetahui hal itu. Dan kembali lagi kira-kira, bahasa kira-kira itu kan kurang lebih ya. Nah gitu loh. Oke, baik. Terus perihal soal orang tua, bagaimana dari manajemen itu menjamin bahwa pendapatan si Farel itu nggak sepenuhnya atau mungkin lebih banyak dihabiskan untuk kebutuhan dalam tanda kutip konsumtif keluarga? Ya, jelas di situ. Yang dari awal itu Farel itu tadinya uangnya memang semuanya dipegang keluarga. Tapi semenjak Farel ayahnya masuk penjara itu, nah Farel itu akhirnya membuat buku, saya ajarkan membuat buku catatan sendiri, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa itu ditulis. Itu selalu yang paling banyak itu ya transfer untuk ayahnya gitu sebenarnya. Waktu ayahnya di dalam penjara pun dia masih transfer, entah itu untuk kebutuhan ayahnya dalam penjara, kebutuhan untuk pengacara segala macam. Pokoknya Farel itu habis hampir sekitar kurang lebih 40 juta lebih gitu loh. Kalau dari catatan itu ya. Ya jadi jelas hampir semua itu dia selalu mengirimkan untuk keluarganya gitu. Jelas banget. Menandakan Farel itu masih care gitu. Ya memang anaknya care ya gitu loh. Cuman yang disayangkan di sini itu contoh lah, pada saat artis itu kan terus bergantian viralnya kan, nggak bisa seperti dulu pendapatan. Di saat dia perubahan suara katakanlah kayak dia pernah ada di titik yang dimana dia untuk bayar, kan di rumah dia kan dulu ada ART juga, asisten rumah tangga yang mengurus mereka gitu ya. Ya saya rasa kan sebenarnya kalau mereka itu nggak, ibunya bukan wanita karir, ayahnya juga bukan pekerja, jadi sebetulnya nggak butuh sebenarnya. Tapi kan karena Farel ini memang anaknya baik banget ya. Jadi istilahnya pada saat dia jatuh itu pun saya yang membantu dia pada saat saya memindahkan sekolah Farel di salah satu sekolah Islam yang cukup bagus di sini. Situ jelas lah. Nah, padahal orang tuanya itu, ayahnya itu tahu semua sebenarnya. Cuman ini nggak tahu selah bagaimana caranya. Padahal pada saat dia keluar dari penjara itu, dia mintain beliin HP sama anaknya, ditransfer. Dia udah ke Jakarta juga, dia. Setelah dia keluar dari penjara, terus dia pulang ke sana, mungkin dia pikirannya apa gimana gitu ya. Mungkin ya bingung juga saya sama kalau saya menghadapinya bingung saya, karena saya tahu persis seperti apa kelakuannya mereka gitu. Saya lebih, kalau saya disuruh memilih, lebih mau saya berhadapan dengan 3 profesor sekaligus ya, berdebat. Tapi kalau berdebat sama orang yang katakanlah nggak tahu berterima kasih juga, mungkin banyak orang yang tidak punya pendidikan, tapi mereka itu tahu attitude lah ya, attitude. Ketika kita dibantu ya berterima kasih. Bahwa saya sama Farel ini benar-benar berjuang banget untuk mempertahankan karir Farel gitu. Kita bikin karya-karya biar Farel itu tetap eksis di dunia entertain gitu. Sampai saya berhasil membawa Farel bekerja sama dengan salah satu label di Malaysia. Ya. Itu kita memang lagi tahap-tahap berjuang gitu. Karena nggak bisa dipungkiri itu akan terus berdatangan penyanyi-penyanyi baru, orang-orang viral yang baru. Gitu. Oke, tapi untuk yang di video salah satu di video itu kan tantangan dari ayahnya Farel itu mungkin tanggapannya seperti apa? Ya tantangan, apa yang ditantang? Kan sudah dibilang jelas ya, kalau memang dia ingin mengetahui ya rekeningnya di print. Sebelum Farel itu punya rekening, manajer saya kan manajer ketiga ini saya, manajemen ketiga saya, Farel udah 3 kali ganti. Di print dari awal itu kan ketahuan nanti mereka transaksi apa aja, kan ketahuan di situ ibu bapaknya sebelum Farel punya rekening. Kalau saya ya kenapa yang nantang saya?
gitu kan, jelas itu. Nanti ada nggak kurang lebih, berarti kalau memang kurang ya kurang, berarti kalau lebih ya lebih. Itu bahasa, makanya pentingnya itu kita harus sekolah. Kita bahasa itu kurang lebih, berarti ketika kurang dari 10 miliar berarti masih masuk itu, karena ada kata-kata kurang lebih. Sebelumnya perkenalkan, saya Tio, saya Wakil Ketua Komnas Anak DKI Jakarta. Komnas Anak DKI Jakarta. Jadi untuk mengenai kasusnya Farel ini sebenarnya masih kita kaji, gitu ya. Terlebih ini kan kasusnya antara keluarga, gitu, dan ini harus hati-hati sekali, gitu ya. Jadi semua permasalahannya Farel ini masih kita kaji, masih saya kaji dengan Bu Cornelia. Kebetulan tadi saya masih teleponan dengan Bu Cornelia, gitu ya, dan kita masih mengkaji semuanya. Dan kemungkinan ya minggu depan kita akan ketemu dengan Bu Cornelia, dan kita akan coba kaji semua, ya. Dan kami Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta itu hadir untuk kepentingan anak. Seperti itu. Dan mulai hari ini Farel itu sudah dalam perlindungan kita dan pengawasan kita dari Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta. Seperti itu. Nah, bicara soal perlindungan itu kan Farel itu dalam kategori masih di bawah umur seperti itu. Nah, apa tonggak dari Komnas Anak sendiri dalam artian ketika Farel itu bekerja, apakah Farel itu bekerja seperti ini itu bisa dikatakan eksploitasi? Sementara di titik lain itu dia itu dalam tanda kutip sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Dari sudut pandang Bapak sendiri bagaimana? Oh iya, untuk itu kita kembalikan lagi ke Farel, gitu ya. Apakah Farel itu merasa dia itu dieksploitasi atau tidak, gitu ya? Karena mengenai baktinya anak kepada orang tua itu kan memang sudah sewajarnya, gitu ya. Tetapi yang tidak wajar itu adalah si anak ini menafkahi keluarganya, gitu. Dan itu yang masih kita kaji. Terus menurut saya regulasi itu Farel itu bisa dikatakan mungkin udah rezekinya lah dia berkarir seperti ini. Tapi ketika ada hal yang seperti ini yang sudah terjadi, apakah ada regulasi yang mengatur tentang masalah yang Farel dapatkan sekarang, begitu dari Komisi Anak? Regulasi apa ini? Regulasi dalam artian mengatur pendapatan seperti itu. Dalam artian kan anak ini sudah menghasilkan, masih di bawah, di bawah umur dan sudah menghasilkan. Apakah udah ada regulasinya? Harusnya sudah ada. Dan biasanya kan kalau artis itu kan sudah dimanajemenkan dengan manajer, gitu kan, dan seharusnya sudah rapi masalah keuangan, gitu. Oke, dari sudut pandang Bapak Tio juga, dengan kejadian seperti ini apa dampak untuk Farel ke depannya, dalam artian dampak psikis ke Farel? Oke. Ya, yang saya lihat kemarin dari video yang Farel buat ya di YouTube itu, saya melihat dari dari matanya, gitu ya, bahwa Farel ini sudah mulai kena nih psikisnya. Dan Farel itu sepertinya kayak membenam banyak masalah, tapi mungkin dia bingung untuk mengeluarkannya kemana. Gitu. Karena mungkin ya, ini mungkin pendapat saya, mungkin sampai saat ini Farel belum menemukan orang yang pas untuk dia menceritakan semuanya, mungkin gitu. Kalau saya lihat dari matanya, gitu ya, karena dari matanya itu dia masih banyak mengendam rasa di hatinya, gitu. Mungkin untuk Bapak, kita lewat dikit dari masalah-masalah yang sudah ada. Apa next rencana untuk Farel sendiri? Mungkin di 2026 atau saya itu di saat dia kan mau masuk SMA. Nah, dia mau masuk SMA ini saya sudah mendaftarkan dia di salah satu SMA bertaraf internasional, dan dia sudah lulus secara prestasi. Satu-satunya siswa yang lulus di letting dia di sekolah dia yang lulus secara berprestasi. Dan saya di tahap mau mendaftarkan ulang dia. Nah, selesai nanti dia di Al-Azhar ini, dia akan melanjutkan sekolahnya di situ. Dan itu udah saya survei, itu salah satu sekolah yang cukup bagus buat dia.
Kalau soal Farel itu kan sebenarnya menceritakan semua soal pribadi dia udah dari 3 tahun yang lalu, Pak. Tapi saya kayak nggak punya hak untuk bagaimana saya harus menolong anak ini seperti apa. Saya sudah tahu semua masalah dia, keinginan dia ingin bertemu dengan ibu kandungnya. Sekarang anak mana yang nggak mau melihat ibu kandungnya, Pak? Yang saya lakukan itu bukan kriminal, mempertemukan seorang anak dengan ibu kandung. Walau bagaimanapun dia pernah 9 bulan di rahim ibunya dan dilahirkan. Ya, nanti perihal alasan mereka berpisah biar ibu kandungnya yang bicara. Walaupun saya sudah tahu apa alasannya. Nah, nanti tapi kayaknya dia lebih punya hak untuk biar dia aja yang bicara gitu. Makanya saya bukan tanpa alasan, Pak. Sekarang dia sendiri menyatakan dia tetap di sini dulu, dia menata karir dia, pendidikan dia, karena saya juga tahu bagaimana kebiasaan dari keluarganya. Mungkin kalau misalnya ini diteruskan, mungkin ini jadi catatan buat kita semua, akan terbongkar semua. Apakah cuma judi online yang mereka lakukan? Atau ada hal yang lebih mengerikan yang membuat Farel benar-benar trauma dengan mereka? Akan terbongkar semua nanti.